Tanggal 10 April 1912, kerumunan orang berkumpul di pantai Southampton untuk mengucapkan selamat jalan ke kapal terbesar dan paling bergengsi saat itu, RMS Titanic. Harga tiket kelas satunya mencapai $4.350 atau sekitar 1 miliar rupiah kurs saat ini. Tapi belum juga 5 hari semenjak keberangkatannya, kapal itu ditelan Samudra Atlantik. Jadi mari kita menengok kembali apa yang sebenarnya terjadi di malam nahas itu. Kapten ingin memecahkan rekor kecepatan untuk pelayaran perdana kapal itu dan tiba lebih awal. Kapal itu diyakini nggak bisa tenggelam, maka sang kapten langsung gaspol menuju perairan Arktik yang gelap. Setelah melihat gunung es, dengan putus asa, kru berusaha memutar haluan demi mengelakkan tabrakan. Tapi Titanic melaju terlalu kencang dan gunung es merobek sisi samping kapal membuat lubang besar di lambungnya. Robekan itu nggak memanjang, kerusakan timbul di beberapa tempat. Totalnya, panjang area kerusakan sekitar 90 meter. Tapi para desainer kapal telah mengantisipasi kemungkinan tabrakan dan menambahkan sejumlah kompartemen kedap air di tiap sisi kapal sebagai zona penyangga. Kapal tetap bisa terapung meski 4 kompartemen ini mengalami kerusakan. Tapi karena gunung es itu merobek bagian samping Titanic, 6 kompartemennya berlubang besar. Ketinggian kompartemen ini nggak setinggi geladak dan bagian atasnya nggak tertutup sempurna. Karena itu, saat lebih dari 4 kompartemen ini banjir, air melewati bagian atas sekat dan mengalir ke sisa kompartemen lain. Sehingga kapal tenggelam ke dalam samudra, mirip kayak air yang luber di dalam cetakan es batu. Tapi gimana kalau kapal itu menabrak dari depan? Apa masih akan tenggelam? Kapal didesain dengan mempertimbangkan potensi terjadinya tabrakan, dan kebanyakan kapal punya sekat tabrakan di haluannya. Intinya, ini semacam bemper mobil atau zona benturan, yakni fitur keselamatan yang bisa menahan tubrukan langsung. Haluan Titanic bisa aja menahan sebagian benturan, dan beberapa ahli menyatakan jika kapal itu menabrak dari depan, cuma 2 dari 4 kompartemen kedap air yang akan banjir. Jadi teorinya, Titanic mungkin gak akan tenggelam dan bahkan mungkin bisa melanjutkan pelayaran ke tujuan akhirnya dengan kecepatan yang jauh lebih rendah. Tapi kemungkinannya, kekuatan benturan bisa jadi sangat besar. Tapi meski para penumpang terluka karena kekuatan benturan, mereka bisa tetap ada di kapal untuk menunggu kapal lain datang, alih-alih terpaksa terjun ke perairan dingin Samudra Atlantik. Tapi salah satu desainer Titanic, Edward Wilding, memperkirakan kekuatan benturan mungkin nggak begitu besar. Dia berkata kepada tim penyelidik Inggris, banyak orang hampir tidak merasakan tabrakannya, dan dia yakin kapal itu nggak akan tenggelam seandainya menabrak gunung es dari depan. Kapal itu juga didesain dengan pintu-pintu kedap air yang dioperasikan dari jauh di antara kompartemennya. Jadi banjir seharusnya bisa cepat diatasi karena Titanic mengalami 6 kerusakan kompartemen dari tabrakan samping, dan karena terjadinya begitu cepat, menyegel pintu nggak akan ada bedanya dan sangat mustahil menyelamatkannya di kondisi seperti itu. Kapal itu dengan cepat tergenang dengan air yang masuk sekitar 7 ton per detik. Itu 15 kali lebih cepat daripada kecepatan memompa keluarnya. Jadi, meski kedengarannya Titanic bisa bertahan seandainya menghantam gunung es dari depan, gagasan ini datang dengan beberapa masalah. Pertama, sekat tabrakan didesain untuk bertahan dalam tabrakan dengan kapal lain, bukan gunung es raksasa. Jika 2 kapal bertabrakan, keduanya akan menyerap dampak benturan pada penahan benturannya. Benturan pun akan jadi ringan dan kemungkinan kapal akan tetap terapung. Tapi gunung es adalah objek diam, artinya Titanic akan menyerap sebagian besar energi dari tabrakan itu. Kalau Titanic menabrak di bagian haluannya, karena kecepatan tempuhnya, kemungkinan dampaknya akan merambat ke seluruh bagian kapal. Bayangin aja kapal berbobot 46.000 ton berlayar dengan kecepatan 37 km per jam. Tiba-tiba, kapal ini menghantam gunung es yang mungkin berbobot lebih dari 100.000 ton. Tabrakan ini kemungkinan akan menimbulkan kekuatan besar yang menyebabkan kerusakan luas di kapal. Mungkin sambungannya akan terbelah, tangga-tangga akan runtuh, dan paku-paku keling di seluruh kapal akan terpental. Itu berpotensi membuat lebih banyak kompartemen banjir. Ini bisa menyebabkan Titanic tenggelam dalam hitungan menit, alih-alih jam. Tapi, itu cuma puncak gunung es. Kita tahu kalau bagian terbesarnya tersembunyi di bawah air.
Jadi kalau Titanic melaju cepat, kemungkinan kapal itu akan menghantam bagian gunung es yang di bawah air dulu, yang mungkin akan membuatnya keluar jalur. Menabrak gunung es itu gak sama kayak nabrak tembok. Dalam hal ini, es di bawah air akan merobek bagian bawah kapal dan menyebabkan kerusakan di kedua sisi. Gunung es juga bukan benda padat yang rata. Jika tabrakan dengan benda rata terjadi, kapal mungkin akan tetap terapung. Tapi gunung es punya beragam ukuran dan bentuknya nggak beraturan, dari kubah sampai segitiga. Penelitian terhadap baja yang dipakai untuk membuat Titanic juga sudah dilakukan, dan pengujian menunjukkan bahwa logam itu 10 kali lebih rapuh dibanding baja yang kita pakai sekarang. Kapal itu dibangun sebelum kita memahami efek suhu rendah terhadap baja. Baja yang dipakai untuk membuat kapal itu tidak bisa melengkung saat dihadapkan pada suhu beku, melainkan akan patah. Potongan-potongan yang bisa diselamatkan dari lambung Titanic menunjukkan bahwa lambung hancur karena benturan menabrak dari depan juga akan menyebabkan kapal berhenti mendadak. Jadi kalaupun kapal nggak tenggelam, pasti akan ada masalah besar. Bayangin kamu mengerem mobil mendadak atau saat bus tiba-tiba berhenti pas kamu berjalan di lorongnya dan kamu terhempas ke depan. Penumpang mungkin akan terlempar melintasi kapal, dan karena tabrakan terjadi di malam hari, kebanyakan orang sedang tidur. Jadi nggak ada persiapan untuk menghadapi benturan itu. Ini akan mengakibatkan cedera pada kebanyakan orang di kapal. Lebih parah lagi bagi mereka yang berada di bagian depan kapal, yakni lokasi akomodasi untuk pemadam kebakaran, teknisi, dan mekanis yang lagi nggak bertugas. Tapi meski para penumpang dan kru yang nggak bertugas mungkin terlempar dari ranjang, akan ada lebih banyak korban selamat daripada perkiraan awal. Ada banyak kapal yang mengalami tabrakan dari depan dan berhasil kembali berlabuh. Nggak banyak orang yang tahu bahwa Titanic sebenarnya punya dua kembaran serupa. The White Star Line, perusahaan kapal yang membangun Titanic, juga membangun kapal bernama Britannic dan Olympic. Dipimpin Kapten Edward J. Smith yang kemudian membawa Titanic. Olympic memulai pelayaran pertamanya di bulan Juni 1911. Tapi sebagaimana kembarannya, kapal ini juga diintai mara bahaya. Dalam pelayaran komersialnya yang kelima, Olympic bertabrakan dengan kapal angkatan laut kerajaan HMS Hawke. Olympic mengalami kerusakan di bagian samping, sementara Hawke menabrak kapal itu dari depan. Haluan kapal Hawke hancur total karena tabrakan itu, tapi karena punya kompartemen kedap air, kapal itu berhasil menahan benturan dan berhasil kembali berlabuh untuk perbaikan. Studi kasus lain adalah SS Andrea Doria, kapal laut Italia yang menjadi headline berita global di tahun 1956. Sama kayak Titanic, Andrea Doria sedang menuju kota New York dalam pelayarannya yang ke-101 ketika bencana terjadi. Tanggal 25 Juli, kapal itu bertabrakan dengan kapal penumpang Swedia sepanjang 160 meter, Stockholm. Stockholm menghantam Andrea Doria dari depan, tapi titik benturan Andrea Doria berada di samping. Bagian depan Stockholm hancur total, tapi karena benturannya di haluan, kapal itu berhasil selamat. Tapi sedihnya, kapal Andrea Doria tenggelam karena tabrakannya di bagian samping kapal. Jadi, kasus ini memperkirakan bahwa mungkin Titanic akan bertahan kalau menabrak gunung es dari depan. Tapi perlu diingat juga bahwa Titanic menghantam benda itu dengan kecepatan penuh, sedangkan Olympic dan Andrea Doria berlayar lebih lambat. John menatap nggak percaya waktu dia mengapung di sebatang kayu. Dia perlahan terseret ke perairan dingin Arktik. John melihat kapal tempat dia kerja dan tinggal saat haluan kapal itu naik tinggi, lalu patah jadi dua. Hal itu menimbulkan suara yang setara dengan guntur. Dia putus asa dan tercengang, soalnya dia yakin cuma dia yang tahu kenyataan gelap di balik kematian kapal yang nggak bisa tenggelam itu, Titanic. 5 hari sebelumnya, saat Titanic berlayar untuk pertama kalinya, John kerja dengan teman-temannya di bunker batu bara. Mereka mengisi batu bara buat menghidupi ruang pembakaran megah Titanic. Mereka mengisi dan menyimpan lebih dari yang pernah John lihat di kapal lain tempat dia kerja. Tapi ini Titanic kan? Kapal paling besar yang pernah berlayar di lautan. Titanic selalu butuh banyak batu bara. Waktu mereka meninggalkan Belfast dan berlayar ke Southampton, ada suara nyaring di geladak bawah yang nggak disadari. Ruang pembakaran bergemuruh dan turbin berputar, mendorong Titanic maju dengan cepat. Para awak bersorak saat kapal ini melaju. Mereka nggak sadar ada suara nyaring yang mencemaskan. Waktu tiba di Southampton, Greg naik bersama ratusan penumpang lain.
Dia udah 13 tahun di laut. Pengalamannya itu termasuk peran dia sebagai jurumudi di 6 kapal sebelumnya. Siap buat tantangan baru di kapal terbesar yang pernah dia buat, dia menantikan tantangan karir berikutnya. Greg punya banyak pengalaman, terutama pengalaman berlayar melewati Arktik. Perannya penting di antara para awak, memahami lautan di sekitar kutub utara. Dia bakal jadi pengawas inti waktu mereka harus melewati jalur berbahaya yang dipenuhi gunung es. Greg khawatir sama perjalanan itu. Orbit bumi sangat dekat dengan matahari dan bulan saat itu. Hal itu bikin gelombang tinggi. Gunung es bakal lebih menonjol, terseret jauh ke arah rute Titanic dalam perjalanannya ke New York. Waktu lagi memeriksa mercu tiang dan alat yang tersedia, Greg nggak nemu teropong. Ini bikin dia cemas, tapi para pelaut cuma ngetawain Greg. Sambil ketawa, seorang pelaut bilang, "Kalau Geladak kehabisan es batu, kita tinggal ambil aja dari gunung es buat stok." Greg nggak merasa itu lucu. Greg nyari tahu kenapa ada peralatan yang kurang di bagian kapal yang penting. Sayangnya, petugas yang megang kunci ke lemari suplai teropong baru aja dipecat dari awak kapal. Greg kaget, kok bisa hal kayak ini diabaikan? Buat kapal megah yang punya banyak penumpang dan melintasi jalur berbahaya, ini nggak masuk akal. Tapi Greg membiarkannya, soalnya dia nggak mau didenda karena merusak properti kapal. Greg harap mereka nggak butuh teropong itu. Toh nantinya kalau ada gunung es, panggilan peringatan bakal dikirim pada kapten buat ngasih tahu masalah ini. Tapi Greg nggak tahu kalau peringatan itu udah diterima buat ngasih tahu ada bahaya. Tapi telegram nggak ngasih awalan yang diperlukan buat mastiin itu dikirim langsung ke kapten. Jadi peringatan penting itu diabaikan saja. John dan teman-temannya di bawah Geladak udah nyiapin keberangkatan, memasukkan batu bara ke ruang pembakaran. Dia ngeliat asap tebal. Itu terlalu tebal sampai diduga berasal dari ruang pembakaran. Para awak meriksa itu di Geladak bawah. Waktu pemeriksaan, mereka berhasil nemu penyebab asap itu. Ternyata dari tumpukan batu bara yang menyala di dalam bunker. Gak tahu dari kapan batu baranya nyala, tapi api di tumpukan batu bara itu jelas udah besar dan perlahan makin besar. Jumlah batu bara yang menyala sebenarnya mengkhawatirkan. Jadi, mereka melaporkan masalah ini biar petugas memeriksanya. Petugas itu memeriksa kerusakan dan mengonfirmasinya dengan kapten kalau itu dianggap masalah kecil. Soalnya cuma menyebabkan kerusakan kecil. John ragu sama penilaian itu, karena dia tahu di ruang tertutup yang dikelilingi pemisah besi, lingkungan itu menjadi panas dan semakin panas seiring waktu. Titanic tetap maju, nggak masuk akal bagi John, karena mereka baru berlayar dari Southampton. Dia nggak yakin mereka akan putar balik. John dan teman-temannya disuruh memasukkan batu bara yang udah nyala ke ruang pembakaran dan terus memasukkannya sampai semua batu bara yang menyala dipindahkan. Pekerjaan itu bisa dilakukan, tapi harus telaten dan bisa makan seluruh perjalanan. Asupan batu bara terus-menerus akan memastikan turbin berputar pada laju konstan dan cepat. Tapi Titanic nggak dirancang buat itu. Titanic adalah kapal penumpang mewah dan bukan buat mencetak rekor. Tapi para awak antusias, soalnya Titanic bukan hanya nggak bisa tenggelam, tapi juga paling cepat. John dan para awak terus memasukkan batu bara ke ruang pembakaran selama beberapa hari. Nah, suhu di haluan semakin panas setiap hari. Panas di dinding pemisah sangat parah sampai lapisan bawah dinding besi dan paku menjadi lemah. 2 hari lagi, cuma 2 hari lagi kok. John ketawa, nyoba menyemangati teman-temannya soalnya mereka udah kerja tanpa kena lelah. Tapi waktu mereka ketawa, bercanda dan menantikan daratan, mereka nggak sadar mereka sedang menuju destinasi akhir. Titanic mengebut melewati laut yang tenang. Greg melihat ke depan, di mercu tiang, mengawasi soalnya mereka sudah masuk wilayah gunung es. Meskipun jalurnya aman, bisa saja ada cakrawala palsu dan menimbulkan kebingungan tentang jarak sebenarnya suatu objek di kejauhan. Saat mereka berlayar di perairan arus Teluk menuju arus Labrador yang lebih dingin, kolom udara menjadi dingin dari bawah ke atas sehingga menimbulkan inversi termal. Tekanan udara yang sangat tinggi ini mastiin nggak ada kabut, sehingga jarak pandang jadi sangat jelas. Tapi inversi termal juga bisa menimbulkan ilusi optis, menunjukkan cakrawala yang jauh kelihatan lebih tinggi dan bikin objek apapun sebelum itu tertutup. Cakrawala palsu ini bisa menyembunyikan gunung es yang mungkin semakin dekat. Greg tahu bahaya laut tenang di Arktik. Dia lebih suka perairan kejam yang bikin dia lebih gampang buat melihat gunung es di dalam gelombang laut. Saat mengawasi dari mercu tiang, Greg melihat kegelapan di depan. Tiba-tiba dalam jarak 1,5 km di depan, sosok besar dengan cepat muncul dari perairan gelap di sekitar sana. "Awas, gunung es di depan!"
Greg teriak kepada rekannya, yang langsung ngasih tahu juru kemudi dan mengarahkan mereka buat banting kanan. Juru kemudi mendengar teriakan itu. Dalam keadaan yang genting itu, dia membelokkan kemudi ke arah berlawanan jarum jam. Lalu dia sadar, dia salah membelokkan kemudi dan langsung ambil arah lainnya. Kapal itu mengarah ke gunung es, membelok ke sisi kiri sambil memperlambat kecepatan. Meskipun kemudi nggak langsung dibelokkan karena jarak aba-aba yang terlalu dekat dan mereka berlayar pada kecepatan tinggi, mungkin nggak akan ada perbedaan juga. Waktu mendekati gunung es, mereka seperti berhasil menghindarinya. Tapi lebih dari 87% gunung es ada di bawah air. Saat mereka menghindar ke samping, es yang tersembunyi di bawah menabrak sisi kiri haluan dan nusuk sisi lambung dengan robekan 1 meter persegi. Kapal itu terguncang. Semua penumpang tahu ada yang tidak beres. Di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan, mereka lupa sama kerusakannya. Saat mereka memeriksa situasi itu, 6 dari 16 kompartemen langsung terisi air laut. Lambung bisa tahan jika hanya 4 kompartemen yang terendam sebelum tenggelam. Titanic perlahan mulai tenggelam. Dinding yang melemah dengan pilar baja panas dan paku patah karena tekanan dan perubahan suhu mendadak dari air sedingin es. Para penumpang diminta buat meninggalkan kapal, sekoci siap untuk diturunkan. Sinyal bantuan dikirim ke kapal terdekat. Operator radio terduduk dengan rasa bersalah tanpa henti memanggil kapal terdekat yang baru berkomunikasi dengan Titanic. Ada komunikasi rutin dengan kapal ini selama beberapa hari terakhir, ngasih peringatan gunung es sejak Titanic berlayar dari Southampton. Pesan peringatan terakhir diterima 1 jam yang lalu. Saat menerima peringatan akhir, operator dengan cuek merespons, diam. Dia berasumsi peringatan gunung es itu sia-sia. Karena mendengar jawaban yang enggak enak ini, kapal itu mematikan dan memutuskan radio. Kapal terdekat yang menjawab sinyal bahaya mereka berada 800 km dari sana. Terlalu jauh buat ngasih pertolongan tepat waktu. Ada banyak kesalahan yang bikin Titanic tenggelam. Entah mereka berkontribusi langsung atau dari ketidakpedulian. Yang paling tragis adalah jumlah orang yang naik kapal itu adalah 2.224, tapi cuma ada sekoci yang cukup buat menyelamatkan 1.178 orang, cuma setengahnya. Kamu tahu sinyal SOS kan? 3 titik, 3 strip, dan 3 titik lagi? Gampang kan ya mengubahnya ke kode Morse? Nah, SOS ini merupakan singkatan dari Save Our Soul, selamatkan nyawa kami, atau Save Our Ship, selamatkan kapal kami. Kru kapal Titanic legendaris itu mati-matian mengirimkan sinyal ini selama 2 jam pada dini hari tanggal 14 April 1912. Kapal lain juga ada di dekat lokasi gunung es yang menumbangkan si Titan lautan ini. Tapi rupanya permintaan pertolongan mereka hilang sebelum mencapai penerimanya. Kapal penumpang SS Mount Temple memang menerima sinyal dan mencoba merespons, tapi Titanic tidak pernah menerima balasannya. Lalu, apa sih yang menjadi penghalangnya? Masa iya sih segitiga Bermuda yang ada di Samudra Atlantik Utara itu? Coba pertimbangkan kondisi ini. Saksi mata mengungkapkan aurora borealis menggantung di langit malam yang dingin dan mencekam itu. Wujudnya memang cantik sekali. Tapi pada malam itu, si cahaya utara mungkin saja punya andil atas apesnya nasib Titanic. Jadi begini, aurora borealis terbentuk oleh badai geomagnetik. Mungkin terdengar pelik ya, tapi intinya fenomena ini merupakan fluktuasi di medan magnet bumi. Mataharilah yang menjadi penyebabnya. Medan magnet mirip seperti gelembung pelindung yang menyelimuti planet kita karena bisa menghalangi cahaya matahari, angin surya yang membahayakan, serta bahaya kosmik lain yang mencoba menembus bumi. Tanpa medan magnet ini, tidak akan ada kehidupan di planet kita. Wujud bumi akan seperti Mars. Kita juga perlu bersyukur karena jarum kompas selalu mengarah ke utara. Para ahli tahu kalau magnetosfer bumi juga mengintervensi peralatan navigasi yang kemudian membawa kita kembali ke pembahasan Titanic. Baru-baru ini, peneliti cuaca bernama Mila Zinkova mengajukan teorinya. Menurutnya, si biang kerok pemicu badai geomagnetik, yaitu badai surya, kemungkinan punya peranan penting atas karamnya Titanic.
Badai surya selalu bisa terdeteksi di bumi. Sebagian orang juga sensitif terhadap badai magnetik ini. Orang-orang malang ini bisa merasa lemah, lelah, pening, bahkan mengalami perubahan suasana hati. Saat hari biasa, tekanannya sama di kedua sisi. Magnetosfer menghalau semua bahaya yang mengarah ke bumi, sehingga kita bisa bernafas lega. Tapi kadang terjadi ledakan di matahari. Ukurannya bisa besar sekali, sebesar bumi. Suar ini menembakkan gelombang partikel bermuatan listrik yang menabrak magnetosfer dalam kecepatan tinggi. Gelembung pelindung kita kemudian menahannya. Benda ini pun mengecil, mengubah bentuknya, lalu mendorong partikel itu menuju kutub bumi. Dan malam itu, partikel cantik ini menari-nari di atas Titanic. Di sekitar kutub utara, kita mengenalnya dengan sebutan Aurora Borealis, dan di selatan, Aurora Australis atau cahaya selatan. Saat magnetosfer mendorong partikel surya dan kosmik menuju kutub bumi, semua partikel ini bertabrakan dengan bermacam molekul gas, sehingga terbentuklah warna-warni. Oksigen bisa menghasilkan warna hijau atau merah tergantung jaraknya, sedangkan nitrogen biru atau ungu. Fenomena inilah yang sebenarnya mereka saksikan pada malam nahas itu, termasuk Mualim II dari kapal penolong Carpathia. Dia menuliskan peristiwa ini di buku catatan sebelum menerima panggilan darurat dari Titanic. Oke, biar ku jelaskan. Munculnya aurora merupakan pertanda terjadinya badai geomagnetik. Peralatan navigasi, khususnya perangkat satelit dan radio frekuensi, akan terdampak. Perlu diingat ya, saat itu belum ada iPhone, jadi orang awam tidak akan menyadari kalau ada yang tidak beres dengan gadget mereka. Tapi sudah ada perangkat navigasi dan telegraf nirkabel, keduanya digunakan secara aktif. Yuk kita kembali ke abad pertengahan, saat para pelaut mengamati pada hari-hari tertentu, kinerja kompas akan berantakan, jarumnya berputar-putar tak tentu arah, dan mereka tidak tahu penyebabnya. Kemudian pada abad ke-18, ilmuwan asal Prancis menemukan jawabannya. Saat kekacauan ini terjadi, titik hitam di matahari juga muncul. Suar matahari. Misteri pun terpecahkan. Titanic punya peralatan radio yang dikenal paling canggih pada zamannya. Bahkan telah diuji dengan teliti untuk memastikan alat ini berfungsi dari jarak sejauh 3.200 km. Titanic berhasil lolos dari semua pengujian ini. Pada tanggal 10 April 1912, kapal super besar ini mengangkat sauh dari Southampton menuju New York. Keesokan harinya, kru mulai menerima laporan pertama terkait gunung es dan kawasan es yang hanyut. Mereka memberi titik-titik di peta untuk menandai koordinatnya dan bisa terbebas dari ancaman gunung es. Semua titik yang membahayakan ada di utara jalur Titanic. Tapi setelah beberapa hari, titik peringatan berpindah semakin jauh ke selatan, mendekati jalur kapal super besar ini. Tanggal 14 April, Kapten Edward Smith memutuskan untuk mengubah jalur ke selatan agar bisa menghindari es tersebut, tapi malah berakibat sangat fatal. Belum lagi ada badai magnetik. Badai ini membuat fungsi peralatan navigasi kacau. Kesalahan kecil sebesar setengah derajat saja bisa membuat kapten malah mengarahkan kapalnya langsung menuju area gunung es. Parahnya lagi, operator radio mengabaikan peringatan yang datang dari kapal lain. Atau mungkin si operator lupa menyerahkan laporannya ke kapten. Entahlah, sebagai tenaga kontraktor yang dipekerjakan perusahaan radio, mereka lebih tertarik untuk mentransmisikan telegram berbayar dari penumpang di kapal mewah ini. Dan malam itu, transmitter radio terus mengalami malfungsi. Ya, mungkin karena trafik pribadi. Setelah radio berfungsi kembali, operator Jack Phillips menerima pesan lain dari SS Californian pada pukul 22.30. Operator mereka mencoba memperingatkan Phillips soal titik koordinat gunung es yang hanyut. Tapi pria itu tidak mengindahkannya. Dia kepalang gugup dan terburu-buru.
Apakah badai magnetik juga menjadi biang kerok atas hilangnya fokus dan mood dia? Kita cuma bisa berspekulasi sih, tapi kita tahulah ya, sebagian orang memang lebih sensitif terhadap badai ini. Cuaca malam itu sangat baik, lautnya sangat tenang, dan airnya sejernih kaca. Meskipun sudah diperingatkan, Titanic tetap saja berlayar pada kecepatan maksimumnya di atas 40 km per jam. 1 jam kemudian, kapal ini menabrak gunung es yang tersohor itu. Tanggal 15 April pukul 12:14 tengah malam, operator radio Titanic mulai mentransmisikan sinyal darurat pertama. Saat itu SS Californian cuma berjarak sejauh 32 km dari Titanic. Mereka bisa segera menyelamatkan Titanic kan? Tapi 10 menit sebelum insiden, operator radio Californian sudah tidur. Dialah satu-satunya awak yang memahami kode Morse di kapal itu. Berdasarkan teori baru ini, anomali magnetik kemungkinan besar telah memblokir semua pesan Titanic ke kapal lain. Kapal uap SS La Provence tidak menerima sinyal apapun dari kapal yang tenggelam ini. Namun, mereka masih menerima transmisi dari kapal besar lain, Olympic, yang jaraknya 800 km dari Titanic. Sinyal pada malam itu tidak seperti biasanya, seolah semuanya lenyap di angkasa, atau mungkin hanyalah serangkaian pertanyaan yang belum terpecahkan. SS Mount Temple memang menerima pesan dari Titanic dan segera menolong kapal ini. Tapi rupanya keberuntungan tidak berpihak pada mereka malam itu. SS Mount Temple terjebak es. Kapal ini memang tiba di koordinat terakhir saat Titanic terdeteksi, tapi nahasnya kapal mewah itu sama sekali tidak terlihat. Jadi, koordinatnya sudah tepat apa belum sih? Kapal uap Carpathia berjarak sekitar 100 km. Pukul 12.30 pagi, operator radio mereka memberitahu kru Titanic kalau mereka akan segera menolong. Carpathia segera melaju dengan kecepatan penuh. Belakangan, kapal ini tersohor karena telah membantu Titanic. Namun, inilah bagian anehnya. Awalnya Carpathia salah arah. Kemungkinan badai magnetik telah membuat perlengkapan radionya tak berfungsi. Untungnya kapal ini berhasil sampai di tempat yang tepat saat mereka melihat sekoci yang dipenuhi penumpang. Menariknya, begitu sampai di darat, peralatan di Carpathia berfungsi seperti biasa. Sepertinya malfungsi cuma terjadi di sekitar titik tenggelamnya Titanic. Investigasi yang kemudian dilakukan menuding radio amatir sebagai biang keladinya karena telah memblokir sinyal, tapi bisa jadi disebabkan oleh hal lain. Zinkova menjelaskan, kita tidak tahu pasti bagaimana dan sampai sejauh mana matahari bisa memengaruhi bumi pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengira kalau matahari bisa mengacaukan peralatan navigasi kapal besar ini. Kapal terbaik pada saat itu loh, bukan main-main tentunya. Ada teori lain yang menyatakan kalau bulan juga bisa jadi penyebabnya. Beberapa penelitian menyatakan pada bulan Januari 1912, posisi satelit alami bumi ini sangat dekat, tidak seperti biasanya. Fenomena ini menyebabkan gelombang kuat lalu menaikkan permukaan laut. Setiap tahunnya, banyak gunung es memisahkan diri dari Greenland dan berhenti di sekitar Newfoundland. Tapi pada tahun itu, tidak. Peningkatan aliran air telah mendorongnya untuk melewati titik ini selama 3 bulan. Memasuki bulan April, semuanya tepat berada di jalur pelayaran kapal transatlantik. Malang sungguh malang. Hal inilah yang menjadi penyebab karamnya si raksasa Titanic.